Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erik Suwandana di Siloka Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mesin konversi energi. Apa saja pertanyaan dan pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Pada pertanyaan pertama, tentang analisis penggunaan yang lebih tepat antara mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus bahas adalah tentang prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel. Pertama, prinsip kerja pada mesin bensin. Prinsipnya, bahan bakar pada mesin bensin masuk ke dalam ruang bakar dan dimampatkan. Setelah itu, terjadi sebuah ledakan yang dipicu oleh loncatan bunga api pada ujung busi. Ledakan inilah yang menghasilkan tenaga untuk mendorong piston yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Sisa gas dari ledakan ini dibuang melalui sebuah katup keluar di dalam ruang bakar dan dibuang ke udara melalui knalpot pada kendaraan. Sekarang prinsip kerja mesin diesel. Sebenarnya cara kerja mesin diesel hampir sama dengan mesin bensin. Bedanya, mesin bensin itu memiliki busi sebagai komponen untuk perapian. Nah, pada mesin diesel tidak dibutuhkan proses pengapian dan komponennya seperti busi dan koil tadi. Jadi proses pembakarannya terjadi karena adanya pemampatan campuran bahan bakar dan udara sehingga tekanan dan suhunya menjadi naik. Kemudian memicu terjadinya ledakan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk gerakan sebuah kendaraan. Nah, sekarang kendaraan mana yang lebih tepat? Apakah yang menggunakan mesin bensin atau menggunakan mesin diesel? Saya akan membagi beberapa unsur, tergantung beberapa unsur yang harus kita lihat kondisinya. Pertama, dari segi lingkungan, dari segi lingkungan, dari segi asap yang dikeluarkan dan hasil pembakaran bahan bakar, mobil bermesin bensin terlihat memang lebih bersih, namun sebenarnya mengandung lebih banyak polutan. Sedangkan pada mobil bermesin diesel, warna asapnya memang terlihat lebih gelap, namun sebenarnya lebih ramah lingkungan. Nah, pada zaman sekarang ini memang seiring berjalannya teknologi, masing-masing pengembang pada kendaraan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahaya dari gas buangan mobil itu sendiri. Di antaranya dengan menerapkan standar emisi hingga penggunaan komponen-komponen yang mampu mengurangi bahaya gas buangan. Nah, selanjutnya dari segi performa, mobil bermesin diesel lebih mengarah ke karakter mesin yang tangguh karena dirancang untuk menghasilkan torsi yang tinggi pada putaran mesin RPM yang rendah, sehingga cocok digunakan untuk mengangkut beban berat atau digunakan untuk menaklukkan trek off-road. Selain itu, ini juga lebih tangguh saat menerjang banjir karena tidak memiliki komponen pengapian listrik, sehingga apabila bagian mesin terkena air, resiko adanya arus pendek hampir tidak ada. Namun, meskipun tangguh, mobil bermesin diesel cenderung memiliki mesin yang lebih berisik dan lebih terasa getaran mesinnya dibanding mobil bensin yang biasanya lebih halus. Sementara itu, mobil bermesin
mesin bensin dirancang untuk akselerasi dan responsif, sehingga mobil bermesin bensin terasa lebih cepat dan ringan dalam memacu kecepatan mobilnya. Mobil bensin lebih cocok digunakan di daerah perkotaan atau untuk dipakai dalam keadaan sehari-hari. Nah, yang ketiga, biaya operasional dan perawatan. Mobil bermesin diesel biasanya lebih irit dibandingkan bensin karena mesin diesel lebih efisien dalam mengolah bahan bakar menjadi tenaga. Sementara itu, mobil bermesin bensin memiliki lebih banyak varian bahan bakar, mulai dari bensin beroktan 90, 92 maupun 95 hingga beroktan 98, dengan harga masing-masing tentu saja yang berbeda. Hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi pemilik mobil bensin karena mereka dapat menyesuaikan sesuai dengan budget yang ada. Nah, dilihat dari segi perawatan, mesin diesel lebih membutuhkan perhatian ekstra karena teknologinya yang sudah lebih kompleks sehingga tidak bisa sembarangan dalam perawatan komponen. Sedangkan mobil bensin dikarenakan perawatannya lebih mudah dan tidak terlalu rumit, maka biaya perawatannya pun cenderung lebih murah. Ya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mobil bermesin diesel memiliki lebih banyak tenaga dan lebih irit bahan bakar, sedang mobil bensin lebih mengutamakan akselerasi dan kecepatan. Jika misalnya kita membutuhkan mobil untuk kepentingan sehari-hari yang memerlukan akselerasi dan kecepatan di lingkungan perkotaan, maka kita disarankan lebih memilih mesin atau mobil yang bermesin bensin, ya. Tapi jika kita misalnya memerlukan kendaraan yang bertenaga besar untuk off-road, untuk angkutan barang-barang, maka yang direkomendasikan adalah mesin diesel. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik, turbin gas ataukah turbin uap? Ya. Kita bandingkan dulu kelebihan dan kekurangannya untuk menjawab pada soal nomor 2 ini, ya. Yang pertama, kelebihan dari turbin gas, ya, atau PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Yang pertama adalah proses startup-nya cepat, ya. Membuatnya dapat diatur secara cepat tanpa ada resiko gangguan kekurangan daya. Ya. Yang kedua, konsumsi energi lebih hemat. Kita tahu saat ini gas dunia lebih rendah dibanding energi lainnya. Artinya gas dunia lebih murah dibanding dengan energi lainnya. Yang ketiga, proses pembangunannya juga lebih cepat, ya. Yang keempat, fleksibilitas tinggi sehingga beban dapat dinaikkan maupun diturunkan sesuai kebutuhan. Kelima, konstruksi pembangunan PLTG ini lebih sederhana dan tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga pembakaran dari PLTG dapat dimanfaatkan untuk sumber energi panas, ya. Dan yang keenam, sisa pembakaran dari PLTG dapat dimanfaatkan untuk sumber energi panas untuk memanaskan uap. Nah, sedangkan kelemahan dari PLTG, pertama, jangka waktunya singkat, ya. Terus yang kedua, kemampuan daya dipengaruhi daerah sekitar, tergantung cuaca. Kalau misalnya hujan, terus panas, itu dapat mempengaruhi kemampuan daya pada pengaturan daya di pembangkit ini. Selanjutnya, tergantung pada harga gas dunia. Terus yang terakhir, gas bukan termasuk energi terbarukan yang suatu saat pasti akan habis. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang kelemahan dan kekurangan turbin uap yang digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama adalah keuntungannya, karena pembangkit listrik tenaga uap ini rata-rata menggunakan bahan bakar batu bara, sehingga salah satu keuntungannya adalah murah, ya. Karena bahan batu bara ini dari tahun ke tahun itu terus menurun, ya. Yang kedua, pltu ini dapat bekerja selama 24 jam non-stop, ya. Selanjutnya juga kelebihannya adalah cadangan batu bara yang ada sekarang ini sangat melimpah, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri batu bara ini masih banyak, ya, sehingga ini menjadi sebuah keuntungan bagi pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, batu bara juga mudah terbakar, sehingga proses pemanasannya juga bisa lebih cepat dan berjalan terus menerus, ya. Nah, keuntungan lainnya adalah infrastruktur penambangan batu bara itu sudah tersedia, ya. Selanjutnya juga limbah dari batu bara itu bisa kita manfaatkan, salah satunya dimanfaatkan untuk industri semen, ya. Dan yang terakhir keuntungannya adalah load faktornya tinggi, ya. Nah, tentu saja selain ada keuntungan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah dari segi limbah, ya. Limbah dari hasil pembakaran batu bara itu sangat berbahaya. Selain itu juga memiliki potensi gas rumah kaca, ya. Selain itu juga penambangan batu bara itu dapat merusak lingkungan, ya. Nah, dari perbandingan keuntungan dan kekurangan antara turbin uap dan turbin gas, ya, manakah yang lebih efektif, ya? Menurut saya keduanya bisa efektif asalkan kita tahu apa kebutuhannya. Apabila kita memerlukan kebutuhan daya yang lebih tinggi, itu disarankan untuk memilih menggunakan turbin uap. Namun apabila misalnya dayanya tidak terlalu tinggi, maka disarankan untuk memilih turbin gas. Lalu yang terakhir, pertanyaan ketiga. AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Pertanyaannya, lebih efisien manakah AC sebagai pendingin atau AC sebagai pemanas ruangan jika asumsinya kita sedang ada di Tokyo, Jepang, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat rata-rata cuaca yang ada di Tokyo, Jepang itu dari Januari sampai Desember itu ternyata suhu tertingginya hanya mencapai 31 derajat Celcius, ya. Dan titik terendahnya adalah 2 derajat Celcius, ya. Nah, dengan melihat statistik ini, maka kita bisa menyimpulkan karena suhu tertinggi di kota Jepang, dalam hal ini adalah kota Tokyo maksudnya, ya, kota Tokyo negara Jepang, suhu tertingginya 31 derajat Celcius itu masih termasuk suhu udara normal untuk manusia, ya. Sedangkan suhu 2 derajat Celcius itu sudah termasuk suhu dingin, ya. Maka dari itu AC di Tokyo, Jepang tentu saja lebih efektif atau lebih efisien, ya, dipakai sebagai pemanas ruangan. Dengan demikian suhu tubuh akan tetap terjaga dan aktivitas pun akan tetap terlaksana. Itu saja mungkin pembahasan pada video kali ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.